Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 06 dari kelas teknik industri 0701 ingin mempresentasikan tugas besar gambar teknik. Nama saya Zalba Zalira. Nama saya Salwa Dia. Nama saya Bisa Kepala. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dari menggambar teknik tersebut. Yang pertama, memahami proses perancangan alat teknik yang menggunakan aplikasi SolidWorks. Yang kedua, mengetahui dan memahami alat yang diperlukan agar pembuatan model 3D alat teknik menggunakan SolidWorks secara efektif dan sistematis. Dan yang ketiga, memahami fungsi dari fitur-fitur SolidWorks yang mendukung pembuatan part, assembly, dan solid. Kita masuk fitur. Nah, yang pertamanya ada Smart Dimension. Kita di Smart Dimension ini untuk memberikan ukuran atau dimensi pada sketsa seperti panjang, lebar, dan lainnya. Ketiga ada Extrude Boss, ini buat mengubah sketsa yang 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Terus ada Extrude Cut, ini buat memotong kita menghilangkan bagian yang udah kita Extrude Boss tadi. Selanjutnya, kelima adalah fitur Fillet, yaitu untuk membatasi sketsa yang tajam yang dilengkungkan dengan radius tertentu. Dan yang selanjutnya adalah Polygon, digunakan untuk memilih jenis filter yang sesuai dengan standar teknik. Dan fitur trim and iris yang digunakan untuk memotong atau menghapus bagian dari sketsa yang tidak diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan program dari filament. Ini adalah mesin membuat filament 3D printing, yaitu alat yang berfungsi untuk membuat bahan baku plastik menjadi benang filament yang dapat digunakan dalam proses pencetakan 2 dimensi. Mesin ini menjadi bagian penting dalam konsep produksi 3D printing, karena menghasilkan material utama yang dibutuhkan oleh printer 3D, yaitu filament berbentuk plastik dengan diameter tertentu. Sekarang lanjut ke bagian cara pembuatan part. Yang pertama adalah part frame. Yang pertama, pilih frame untuk bahan persegi menggunakan tool rectangle, lalu klik figure, lalu pilih extra boss. Lalu yang kedua, buat lingkaran dalam kecil berukuran 7,40 mm. Lalu gunakan fitur extra cut dan atau kedalaman potong sebesar 10 mm. Lalu gambar satu garis jambang diagonal dari lingkaran menuju ke arah luar sehingga membentuk bentuk seperti V. Gunakan fitur circlometer untuk menggandakan jambang yang menjadi 4 arah dalam satu garis bentuk. Yang kedua, part gear tengah. Yang pertama, pilih front plane, lalu sketch. Gunakan alat circle untuk membuat lingkaran sebagai dasar. Yang kedua, gunakan Smart Dimension untuk ukuran lingkaran. Yang ketiga, klik permukaan dari pas lalu klik kanan dari sketch untuk membuat sketsa baru. Setelah lingkaran membuat gear. Lalu selanjutnya gunakan Smart Dimension untuk mengatur ukuran lingkaran dari satu titik yang sudah digambar. Gunakan extra boss atau perubahan extrude sesuai dengan ukuran. Lalu buat lubang estetika di bagian tengah gear, dan yang terakhir pilih permukaan depan gear lalu klik sketch. Buat lingkaran kecil di tengah gear dan gunakan extra cut. Untuk yang ketiga itu ada part kaki. Pertama itu kita pilih front line sebagai bidang gambar, kemudian kita bentuk dasar muka, dibuat garis miring ke kiri dan kanan, satu garis horizontal di bagian tengah, serta 2 garis vertikal di tinggi dan kanan bawah. Dan pada bagian yang kedua, belakang sama muka, itu gambar bentuk sketsa yang sama lagi. Kemudian kita gunakan Smart Dimension dan berikan ukuran sesuai dengan sketsa. Kemudian masuk ke logik kedua, lalu pilih extra boss atau base, pilih sketsa UI telah dibuat, masukkan ukuran sesuai instruksi, kemudian klik OK untuk menyelesaikan. Untuk yang keempat itu ada part penyangga gear. Yang pertama kita pilih front frame, baru kita gunakan rectangle untuk menggambar persegi sebagai dasar bagian samping dan filament. Kemudian kita gunakan alat Smart Dimension untuk gunakan ukuran. Kemudian extra boss, base, kemudian gunakan sketsa yang sebelum masukkan ukuran sesuai, kemudian klik OK. Selanjutnya kita buat sketsa baru untuk outline, lalu gunakan fitur part untuk memotong bagian kiri pada bagian tersebut. Kemudian kita akan membentuk lingkaran di bagian rumah objek, buat sketsa baru, lalu gambar lingkaran sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Kemudian kita akan lagi extract atau fitur agar lubang untuk menembus seluruh ketebalan lubang. Dan yang terakhir itu membuat lubang berbentuk persegi di permukaan depan, buat sketsa baru dan gambar bentuk persegi ukuran yang telah ditentukan. Kemudian terakhirnya itu kita gunakan fitur posisi miring, selanjutnya pilih extract dan arahkan sesuai sketsa. Untuk yang selanjutnya itu ada part bracket. Yang pertama itu kita pilih top plane sebagai bidang gambar, kemudian kita buat bentuk persegi panjang sebagai bagian dasar dari horizontal objek. Kemudian kita gunakan fitur Smart Dimension dan tentukan ukurannya. Baru kita buka menu fitur toolbar, kita pilih extra boss atau base. Masukkan nilai tinggi untuk eksklusi dan dibentuk dasar dari horizontal. Selanjutnya kita klik power. Selanjutnya kita gunakan byte grid dan rear derivative. Yang pertama itu pilih front plane, baru gunakan center rectangle dengan tinggi 3,30 mm dan lebar 20,40 mm. Baru atur jarak dari sisi rimnya ke ujung dengan jaraknya 20,40 mm dan tambahkan lingkaran dengan diameter 5 mm dan posisikan lingkaran tersebut sejauh 7,48 mm di atas bagian atas. Selanjutnya kita extra boss, lalu buat bed menjadi 40 mm untuk mengubah bentuk menjadi 3 dimensi. Kemudian kita pilih sketch yang bentuk 3 dimensi tadi, kita gambar persegi panjang dengan lebar 19,50 mm 50 mm, lalu ekstraktor untuk memotong bagian tengahnya. Kemudian kita tambahkan lagi lingkaran kita perlukan objek yang diameter 19,50 mm, extra boss dan atau extra boss tadi dengan depth 29,80 mm. Lalu arahkan ekstrusi keluar untuk membentuk gambar. Kemudian kita klik chamfer, lalu masukkan ukurannya sebesar 10 mm dengan sudut 45 derajat. Pilih sisi yang ingin chamfer lalu klik OK. Kemudian gunakan fitur tugas dari bagian bawah dan kedua kaki atas untuk memberikan hukuman halus pada bagian dulunya. Selanjutnya kita pilih sketch untuk membuat lingkaran tepat di permukaan dengan diameter 5,00 mm. Gunakan extra cut dan pilih opsi crop out agar lubang menembus
underscore object. Dan yang terakhir itu tadi informasi kemarin dari teman-teman, kita buat pola lingkaran berbayar bagi dia atau style dengan bantuan fitur sirkular badan. Tambahkan lingkaran berdiameter 8,10 mm dengan jarak 1,90 mm dari pusat lubang dan ekstrakan memotong dan membentuk pola verifying gear. Untuk selanjutnya itu ada part 10 gear tengah. Yang pertama kita pilih right blend, gunakan fitur circle, buat diameter 7,1,4 mm untuk lingkaran pertama dan gunakan fitur extra boss pada sketsa dengan ketebalan 3,6 mm. Kita pilih salah satu bagian yang sudah di extra tadi untuk membuat pencil bagian. Kemudian kita berlingkaran lagi dengan diameter 113,3 mm. Gunakan lagi extra boss pada sketsa untuk ketebalan 5,3 mm. Kemudian untuk membuat angka gear, kita pilih permukaan luar yang berdiameter besar. Kita gunakan circular sketch pattern atau jumlah mata garis sebanyak 45, lalu ekstrakan untuk memotong bagian gear yang tidak diterima. Kemudian kita gunakan fitur gear untuk memasukkan mata gear yang sama di sisi yang berlawanan dan tambahkan plug atau lubang plug tengah pada lingkaran. Akhirnya dengan menggunakan fitur reference untuk menambahkan warna hitam pada gear serta warna oranye pada referensa. Selanjutnya part bagusan atau kita ke front plan atau sketch, lalu kita gunakan center rectangle, terus kita bikin area di bagian tengah dalam dan bagian samping-sampingnya serta kita bikin circle-nya. Lalu kita extra bus, habis itu kita bikin sensor lagi dan gunakan center rectangle lagi untuk bikin persegi di area tengah dalamnya lagi di bagian sini. Lalu kita ke smart dimension untuk atur ukurannya. Lalu kita gunakan extrude cut untuk memasukkan area ini yang dalam ini tadi. Lalu kita gunakan center rectangle lagi untuk buat persegi di area tengah ukurannya yang bagian ini. Dan kita klik smart dimension lalu extrude boss. Setelah itu kita buat sketch baru di top plane, kita gunakan line dan center line untuk buat persegi panjang kanan dan kiri dan gunakan extrude boss buat mengubah menjadi 3 dimensi. Selanjutnya dapat kibas pertama front plane lalu klik sketch, lalu kita gunakan center rectangle untuk membuat sketsa objek perseginya ini, lalu kita extrude boss. Selanjutnya kita bikin sketsa baru, bikin circle sebanyak 3 dan kita bentuk garis X. Lalu kita atur ukuran di smart dimension, lalu kita extrude cut bagian pertama dan kedua circle dari urutan luar, lalu kita klik nomor 2 yang circle paling kecil tadi yang solid, lalu kita bikin lingkaran baru. Setelah itu kita gunakan trim TTS untuk bagian yang akan kita potong. Nah, setelah itu kita gunakan lagi extrude cut, lalu kita gunakan fillet untuk memberi lengkungan di tepi-tepi bagian yang sudut tajam. Setelah itu kita gunakan klik front plane dan klik sketch lagi untuk membuat bagian kanan dan kirinya serta kita atur ukuran di smart dimension dan gunakan extrude boss untuk mengubah menjadi 3 dimensi. Selanjutnya kita gunakan fitur wizard untuk membuat lubang. Lalu yang terakhir kita gunakan fillet lagi untuk membuat sudut yang tajam menjadi melengkung. Selanjutnya ada part x-axis carriage, yang pertama kita front plan, lalu klik sketch, gunakan fitur rectangle, 3 point ARC, dan line untuk membuat sketsa dan gunakan smart dimension. Lalu kita gunakan trim TTS untuk membuat bagian yang tidak kita inginkan. Setelah itu kita ke extrude boss untuk mengubah menjadi untuk membuat sketsa 2 dimensi menjadi 3 dimensi serta kita atur ketebalannya. Lalu kita buat lubang di hole wizard untuk membuat lubang yang ini dan kita atur ukurannya juga, dan kita terakhir gunakan extrude cut buat bikin sketsa yang ingin kita potong. Selanjutnya ada kartu pulsa ini. Pertama kita pilih front plane dan klik sketch, lalu kita pakai fitur center rectangle untuk membuat bentuk dasar dan kita klik smart dimension untuk atur ukurannya. Selanjutnya kita gunakan extrude boss untuk mengatur ukurannya juga, ketebalannya, lalu kita bikin sketsa lagi dan pilih center rectangle serta atur ukurannya di smart dimension. Lalu kita gunakan fitur extrude cut dan atur ukuran untuk mengosongkan area bagian dari dalam bentuk pusat tersebut. Lalu kita pilih sketsa yang dari sketsa yang telah kita buat tadi, kita bikin sketsa baru menggunakan center rectangle dan ukurannya untuk bikin bagian yang kosong di sini sekitar 2 mm. Lalu kita gunakan fitur extrude cut untuk memotong sketsa yang bagian sini yang kita buat tadi. Selanjutnya tadi kita gunakan fitur fillet untuk membuat gantungan tutup busa di tengah serta bagian tepi dan tepi. Selanjutnya part sensor ini kita pilih front plane dan klik sketch, lalu gunakan fitur line dan circle serta kita atur ukuran di smart dimension. Setelah itu kita pakai extrude boss untuk mengubah 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Selanjutnya kita bikin sketch baru untuk bagian belakang yang ini menggunakan fitur line dan atur ukurannya di smart dimension. Lalu kita ubah menjadi 3 dimensi juga. Setelah itu kita bikin lubangnya di hole wizard untuk bagian belakang yang ini. Kalau ini kita pakai tadi di sketsa yang pertama. Selanjutnya kita gunakan fitur chamfer untuk membuat menjadi miring yang bagian ini buat dia tidak menjadi miring. Ini part tabung silinder sensor yang pertama kita pilih front plane, lalu kita sketch. Setelah itu kita ke fitur circle, terus kita kita atur ukurannya. Setelah itu kita ke extrude boss untuk membuat 2 dimensi menjadi 3 dimensi serta kita atur ukurannya. Selanjutnya langkah-langkah buat part Z axis and stop holder. Yang pertama pilih front plane, gunakan fitur center rectangle untuk membuat sketsa bagian tengah. Lalu bikin sketsa baru menggunakan center rectangle, lalu gunakan fitur hole wizard untuk membuat body sketsa. Bikin sketsa baru di front plane untuk bagian kanan dan kiri, gunakan fitur hole wizard untuk membentukkan dan atur ukuran. Yang terakhir gunakan fitur chamfer untuk menggunakan sudut tajam. Selanjutnya part penutup tabung silinder sensor. Yang pertama pilih front plane, gunakan circle di smart dimension, lalu gunakan fitur cell untuk memasukkan bagian di dalam. Bikin sketsa baru menggunakan fitur circle, extra boss, dan smart dimension. Bikin sketsa
sketsa baru circle di objek 3 dimensi, menggunakan fitur extruct, dan yang terakhir menggunakan fitur fill untuk menggunakan subjek model. Pada yang satu, kita pilih komponen dan bentuk poligon yang dalam posisi untuk sebuah oktagon. Kemudian kita dimensikan sekitar 42,30 mm. Baru kita bisa luas target, kemudian kita dapatnya dari 12 mm. Kemudian tambahkan sampel di sketch sudut dua oktagon, lalu buat offset sebagai bagian dalam sejauh 7 mm dari dua. Kemudian extruct untuk memotong bagian tersebut dengan kedalaman 2 mm. Selanjutnya kita buat lingkaran kecil pada setiap ujung oktagon dengan diameter 3 mm dan extruct untuk melubangi seluruh lingkaran. Kemudian kita lakukan buat sketsa baru pada permukaan datar bagian yang oktagon. Kita buat lingkaran dengan diameter 6,20 mm pada setiap sisi, lalu ekstrakan sedalam 3 mm. Lalu tambahkan fillet pada tepi lingkaran. Selanjutnya kita buat lingkaran lagi yang berdiameter 11 mm di tengah permukaan datar. Gunakan ekstrakan 5 mm dan buat lingkaran baru di tengah lingkaran tersebut dengan diameter 5 mm dan ekstrakan hingga tembus sisi belakang. Dan yang terakhir kita fillet pada bagian tepi lingkaran berdiameter 11 mm tadi untuk memberikan efek kontur atau bentuk yang lebih halus dan rapi. Kita dapat tinggal dua, kita pilih frontline kita buat poligon di posisi 8 atau oktagon. Baru kita posisi saling berdaya dengan dimensi 42,30 mm. Pilih extra boss, kemudian atur dengan ukuran 12 mm. Tambahkan sampel di setiap sudut dua oktagon buat offset 90 mm dari sisi luar, baru disampel dengan ukuran 2 mm. Di permukaan bagian dasar oktagon kita tambahkan lingkaran dengan diameter 22 mm dan extra boss setinggi 2 mm. Di atas lingkaran itu terdapat lagi lingkaran dengan diameter 11 mm dan potong menggunakan extra cut sedalam 7 mm. Berikutnya tambahkan lagi lingkaran kecil berdiameter 5 mm. Lalu gunakan extra cut yang membentuk lubang di tengah. Tambahkan fillet pada bagian tiap sisi permukaan datar yang sudah dibuat agar terlihat lebih halus. Dan selanjutnya yang terakhir kita buat lingkaran kecil di setiap sisi dengan diameter 3 mm. Lalu extra cut sedalam 30 mm. Tambahkan efek lengkung di fillet di masing-masing lingkaran kecil tersebut. Untuk berikutnya ada perbedaan 3, kita pilih frontline buat poligon berisi 8 atau oktagon. Klik posisi sejajar dengan ukuran total luas sebesar 42,30 mm. Kemudian kita masuk ke sketch untuk menggambar oktagon. Tambahkan sampel pada setiap sudut dua oktagon, buat offset ke arah dalam sejauh 7 mm dari sisi kedua. Kemudian extra boss dan atur dia menjadi 40 mm. Misalnya dapat dinamo yang keempat. Pertama pilih frontline buat lingkaran, lalu gunakan fitur extra boss untuk membuat kedalaman. Yang kedua, buat lingkaran baru pada permukaan untuk extra boss, saya menggunakan extra cut dengan kedalaman 10 mm. Dan yang terakhir tambahkan fillet pada bagian dalam dan lingkaran untuk menghasilkan hubungan. Dan yang terakhir dapat box bawah. Yang pertama pilih frontline, yang kedua buat sebuah persegi, lalu klik no features, lalu pilih extra boss atau kedalaman. Dan yang terakhir dengan memilih chamfer untuk bagian ujung batang besi menggunakan nilai 1 mm dengan kemiringan 45 derajat. Di part tadi kita assembly untuk menyatukan komponennya. Ini hasilnya. Selanjutnya ada 360 foto filmnya ini dan drawingnya ini. Selanjutnya animasinya begini. SolidWorks adalah perangkat lunak berbasis komputer yang digunakan di bidang teknik untuk merancang komponen dengan sangat presisi. Nah, menggunakan SolidWorks untuk merancang si pembuat filamen 3D, alat yang digunakan untuk mengubah bahan plastik menjadi benang filamen yang dapat digunakan pada printer 3D. Proses desain dimulai dari membuat komponen secara individual, lalu kita menggunakan fitur assembly untuk merakit menjadi satu komponen tersebut. Mesin ini memiliki berbagai komponen yang dirancang secara sistematis. Sekian presentasi tugas besar penerapan teknik dari kami kelompok 6. Mohon maaf ada kekurangan. Terima kasih.